Saya tidak berharap yang buruk-buruk ya Bapak Ibu, tapi coba aja lihat di November Desember nanti bumi kita baik-baik aja atau sudah dalam keadaan tidak baik-baik saja. Lihat berapa bulan lagi ke depan. Sekarang akhir Agustus, September, Oktober, November, Desember. Lihat kondisi bumi kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu ingat dengan ceramah kita subuh ini, dan Bapak Ibu akan mengambil secara kuat benar yang disampaikan oleh Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, bahwa bumi ke depan semakin berat. Saya tidak tahu Bapak Ibu sanggup tidak bertahan, tapi perintah Nabi dalam awal hadis tadi adalah isbiru. Ini perintah Rasulullah, isbiru, bertahanlah kalian. Sabar itu artinya bertahan. Sabarlah kalian. Pada waktu di akhir zaman nanti, hari-hari yang kalian jalani lebih berat daripada yang telah kalian lewati. Hari-hari yang akan kalian jalan lebih berat dari yang sedang kalian jalani. Saat itu modal kalian untuk mampu eksis adalah isbiru, bersabarlah. Tetap sabar menyembah Allah, tetap sabar meninggalkan maksiat, tetap sabar kita dalam menolak rayuan-rayuan sementara itu adalah jalan menuju neraka jahanam. Tetap sabar kita untuk istiqomah, kita untuk berdakwah memperjuangkan agama Allah. Tetap sabar kita untuk tidak menjadi hamba Allah yang tergelincir, apalagi murtad. Pada masa itu kata Rasulullah, ada orang yang paginya masih ada iman. Menurut Allah, Allah masih akui dia beriman. Datanglah gelombang ujian yang berat di siang harinya, sorenya dia sudah murtad, kafir dari agamanya. Bukan berarti dia harus pindah agama, tetapi dia sudah kehilangan prinsipnya, dia telah jebol akidahnya, dia telah runtuh syahadatnya. Ada orang yang sore harinya masih ada iman, menurut Allah malamnya datang ujian yang berat, mungkin ujian fulus, mungkin ujian jabatan, mungkin ujian rayuan ini dan sebagainya, termasuk ujian tekanan, intimidasi, dan dia tidak mampu bertahan karena imannya lemah, dia tidak mampu bersabar. Maka besok paginya ternyata dia sudah kafir, murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak kondisi itu adalah Dajjal lepas. 2/3 umat manusia di muka bumi ini benar-benar kafir kepada Allah, murtad dari Islam dan berpindah menjadikan Dajjal sebagai Tuhan yang disembahnya. 2/3 daripada umat manusia ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, 1/3 daripada total umat manusia akan sujud menyembah Dajjal, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau sekarang umat Islam itu jumlahnya 1,7 atau 1,8 miliar, maknanya 600 juta manusia nanti dari orang Islam akan menjadi penyembah Dajjal saat Dajjal itu keluar. Dan ingat baik-baik Bapak Ibu, Dajjal adalah tanda besar kiamat yang kedua. Seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus di muka bumi ini mengkhawatirkan kemunculan Dajjal itu menimpa umat mereka. Seluruh nabi dan rasul memperingatkan umat mereka masing-masing, awas, hati-hati Dajjal. Dan ketahuilah Bapak Ibu yang kami muliakan, Nabi Muhammadlah sosok yang paling lengkap menceritakan tentang Dajjal. Dan Nabi bersumpah, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad Dajjal. Sejak Adam Allah ciptakan sampai kiamat terjadi, tidak ada fitnah yang lebih berat yang dihadapi oleh seluruh umat manusia melebihi fitnahnya Dajjal. Nabi-nabi terdahulu telah Allah kirim, umatnya telah Allah berikan berbagai macam fitnah dan azab. Apa kata Rasulullah? Kalau dikumpulkan semua fitnah dan azab yang pernah Allah datangkan kepada umat manusia sebelumnya, dikumpulkan semua, disatukan, digabung, lalu Dajjal muncul membawa fitnahnya sendiri, diadu tanding mana yang lebih berat fitnahnya, fitnah Dajjal atau fitnah seluruh umat sebelumnya. Maka kata Rasulullah, fitnah Dajjal jauh lebih berat dan lebih besar. Dan Nabi berkata, jangan pernah kalian berjumpa dengan Dajjal. Kalau nanti Dajjal muncul keluar, saya masih hidup, saya yang akan melawan Dajjal, melindungi kalian semua, kata Nabi. Tapi kalau nanti saya sudah tidak ada, Dajjal muncul, setiap kalian harus menjaga dan melindungi dirinya masing-masing, lindungi keluarganya masing-masing.
haram kalian berjumpa dengan Dajjal. Sementara Dajjal datang saat itu, Dajjal menawarkan kehidupan di mana manusia sudah cukup lama dan panjang kelaparan. Kering air sungainya, kering mata-mata airnya, mereka kehausan, mati ternak di mana-mana, mati tumbuh-tumbuhan di mana-mana. Dajjal datang. Apabila kalian menyembah saya alirkan sungai kalian. Bila kalian menyembah saya turunkan hujan, menghidupkan dan menyuburkan tanaman kalian. Bila kalian menyembah saya hidupkan hewan ternak kalian. Bila kalian menyembah saya, orang-orang yang mati kalian saya hidupkan kembali. Saya Tuhan yang selama ini kalian sembah. Maka kata Rasulullah, banyak orang-orang yang akhirnya menyembah Dajjal. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, 2019 saya sudah berangkat ke Palestina membawa jamaah sejumlah 93 orang dengan Biro Perjalanan Sabah Khidmah Mumtazah. Ngapain perjalanan kami ke sana? Kami menelusuri hadis Sahih Muslim. Kata Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim, ciri-ciri Dajjal lepas dari belenggu yang mengikatnya adalah: satu, bila sungai Efrat sudah menyusut airnya dan terus berproses. Yang kedua, apabila mata air Zuhar sudah tidak lagi mengeluarkan air, padahal penduduk mengandalkan cocok tanam dan makan minum mereka dari mata air Zuhar. Dan yang ketiga, bila kebun kurma di Baisan sudah tidak lagi berbuah. 3 tempat ini seluruhnya di Palestina. Maka kami datang ke sana, berkunjung kami ke 3 tempat itu. Tidak ada satupun jemaah yang tidak menerima kenyataan bahwa ketiga-tiganya sekarang sudah terjadi. Maka yakinlah, kami seyakin-yakinnya, manusia paling terlaknat itu sekarang telah lepas dari belenggunya, menunggu waktu yang tepat untuk muncul ke tengah-tengah manusia. Dan kondisi menjelang Dajjal muncul, Allah telah memperlihatkan bencana alam terjadi di mana-mana. Sebentar lagi akan terjadi perang meletus di mana-mana yang menyebabkan manusia semakin bangkrut, semakin miskin, semakin susah. Kelaparan akan mewabah, merebak di mana-mana. Kaum muslimin, itu pertanda hari-hari Dajjal akan muncul. Pertanyaan saya, sekuat apa iman Bapak Ibu sekarang? Sekuat apa iman kita sekarang? Rasulullah bersabda, jangan pernah berjumpa dengan Dajjal. Kalau Dajjal masuk ke kota kalian, larilah, bersembunyilah. Kunci rumah-rumah kalian rapat-rapat. Tutup pintu jendela kalian kuat-kuat. Pastikan keluarga kalian, istri kalian, anak gadis kalian sudah dalam rumah. Bahkan yang wanita, ikat mereka supaya mereka tidak lari untuk berjumpa dengan Dajjal. Ketika Dajjal sampai, orang yang berjumpa dengan Dajjal akan menyembah Dajjal saking kuatnya kekuatan dan kesaktian sihir dan hipnotis yang dimiliki oleh Dajjal. Rasulullah juga mengatakan nanti akan ada seorang lelaki yang merasa imannya paling kokoh di bumi. Dia merasa dia tidak akan berubah untuk berjumpa dengan Dajjal. Ketika dia berjumpa dengan Dajjal, dia pun keluar dari persembunyiannya dan dia ingin menantang Dajjal atau berdebat dengan Dajjal. Ketika dia baru melihat Dajjal, Dajjal melihat kepadanya, imannya dalam dada langsung menguap dan keluar dari hatinya, dari dadanya. Dia sujud langsung menyembah Dajjal, kafirlah dia kepada Allah. Sekalipun Dajjal sudah pergi meninggalkan kotanya, laki-laki tersebut tetap kafir sampai dia mati, dan dia menjadi penghuni neraka jahanam selama-lamanya. Ini dalam bahasa hadis Nabi, laki-laki yang imannya kuat. Maka tidak boleh berjumpa dengan Dajjal. Siapapun kita, apalagi hanya sekedar niat untuk foto-fotoan, niatnya untuk tanda tangan. Tanda Dajjal itu keluar sekarang sudah ada. Apa persiapan Bapak Ibu? Sudah kuatkah iman kita sehingga kita bisa bertemu dengan Dajjal? Sudahkah merasa kuat iman Bapak Ibu? Jujur, kita harus mengakui iman kita semua masih lemah, masih rapuh. Amal soleh kita juga Masya Allah masih belum bisa diandalkan. Belum begitu banyak. Yang banyak itu yang kita akui adalah dosa kita. Ini yang paling banyak itu. Betul tidak Bapak Ibu? Dosa kita yang paling banyak. Amal soleh kita, kalaupun ada yang kita buat, belum tentu diterima oleh Allah. Bisa jadi kita tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah yang kita buat. Bisa jadi juga amalan yang kita buat, habis itu kita ceritakan ke sana kemari, hilanglah pahalanya. Bisa jadi juga kita riya ketika sedang beramal, juga tidak ada pahalanya.
Mungkin juga kita tidak ria, kita tidak ceritakan kemana-mana, tapi kita bangga, ujub dengan amalan kita, kebakar amalan itu. Dan juga bisa jadi dalam dada kita ini ada hasad. Hasad itu rasa iri dengki, sehingga seluruh amalan kita terbakar. Maka apa yang bisa kita andalkan, wahai hamba Allah, di akhir zaman ini? Tidak ada yang bisa diandalkan setiap umat Nabi Muhammad di akhir zaman kecuali amalnya. Sementara amal itu rawan dan rentan. Mungkin karena riya, mungkin karena menan, mungkin karena ujub, mungkin karena hasad, mungkin karena takabur dan sebagainya. Hangus semuanya. Sementara dosa-dosa kita pasti. Ini tangan sudah berapa banyak melakukan kesalahan dan dosa. Sudah berapa kali menandatangani dan sudah berapa kali menangani orang-orang yang tidak berdosa. Ini kaki sudah kemana-mana di tempat berjalan. Sudah kemana-mana di tempat yang Allah tidak kita ridho, yang telah kita injak dengan sukarela. Mata ini sudah melihat apa saja, sudah nonton apa saja. Telinga ini pun sudah mendengarkan apa saja yang Allah haramkan. Mulut ini sudah berapa kali menggunjing, memfitnah, mengadu domba. Sudah berapa kali berdusta. Sudah berapa kali mengumpat berkata-kata kasar dan kotor kepada orang tua, kepada keluarga, kepada orang-orang soleh. Lidah ini sudah berapa kali menjadi saksi di hadapan Allah, melakukan dan mengatakan dan memberikan persumpahan palsu dan sebagainya. Allah. Hati ini sudah berapa kali berzina, berkhayal. Hati ini sudah, otak ini sudah berapa kali, sudah tidak terhitung jumlahnya. Kita melakukan, menghayalkan, memikirkan apa-apa yang Allah haramkan. Mulut ini juga sudah berapa kali memakan makanan dan minuman yang bukan hak kita, bukan milik kita. Daging dan darah yang tumbuh dalam tubuh kita, apakah seluruhnya sudah dijamin halal? Atau ada yang tak jelas, yang syubhat? Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang ada tumbuh dari yang haram, nerakalah yang paling pantas untuknya. Berapa banyak di antara kita hidupnya banyak bergantung dengan riba. Minjam uang dari bank, tutup lubang kali lubang, dan dia memutar usahanya dengan itu. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, 70 lipat lapisan dosa riba. Lapisan dosa riba yang paling bawah adalah sama dengan bersetubuh dengan ibu kandungnya sendiri. Dan kita sampai sekarang belum taubat lagi dari riba. Apa yang mau kita ceritakan tentang amal soleh kita? Apa yang mau kita andalkan? Sementara dunia makin bergerak, makin tua, dan sebentar lagi andalan orang ketika itu adalah iman dan amal solehnya. Sementara kenyataan dosanya yang terus bertambah. Ibarat Allah, apakah terlambat kita membenahi diri? Insya Allah tidak. Masih adakah waktu? Ya masih. Walaupun hanya hitungan bulan saja lagi Pak. Saya sarankan waktu yang masih tersedia ini tobat nasuhala kita. Tobat nasuhala. Jadikan panggilan Allah itu nomor 1 di atas panggilan apa saja. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ketika ada panggilan, stop semua kegiatan. Tutup toko warung, tinggalkan pekerjaan, ya, bubar dulu sementara meeting-meeting dan rapat-rapat kita yang ada, penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita di saf pertama, minimal kita dapatkan takbiratul ihram bersama imam, dan pastikan itu adalah gaya hidup kita. Setelah mendengarkan ceramah ini, kita semua berubah hendaknya. Sebelumnya kita sudah soleh, tapi soleh-soleh tanggung. Setelah ini kita menjadi orang yang soleh luar biasa. Sebelumnya kita sudah soleha, tapi masih soleha yang standar-standar biasa saja. Ke depan kita ingin jadi wanita soleha, lebih soleha lagi dari sebelumnya. Karena tak lama lagi akan banyak dan terjadi eksodus besar-besaran orang-orang hidup di muka bumi ke alam barzakh. Tak lama lagi Pak, akan banyak angka kematian yang mendadak dan peperangan yang merenggut nyawa di mana-mana, kelaparan dan juga kebrutalan di mana-mana. Oleh karena itu, sudahkah kita siap? Sudahkah Bapak Ibu siap? Jawaban yang paling benar adalah saya akan bersiap-siap dari sekarang, dan saya buktikan itu. Itu jawaban yang paling benar, jawaban yang paling sahih. Kalau Bapak Ibu mengatakan saya sudah siap, kepedean itu, ya, saya sudah siap. Nggak ada orang yang betul-betul siap, Pak. Nggak ada orang yang betul-betul. Yang betul-betul siap itu hanya para nabi dan rasul, di mana mereka ditawarin oleh malaikat maut. Setiap nabi dan rasul ditawarin oleh malaikat maut. Hari ini jadwal kematianmu, hari ini saya ditugaskan, dikirim oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Tapi kata Allah, bila engkau masih mau diperpanjang umurmu, engkau minta berapa diperpanjang, Allah kasih. Apa kata para seluruh para nabi dan rasul? Kata Nabi Muhammad, setiap nabi dan rasul sudah rindu untuk meninggalkan dunia, sudah rindu berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Lah kalau kita pernah kita ditawarin malaikat maut, bahkan seluruh manusia ternyata yawaddu aw law yu'ammar alfa sanah, sangat ingin kalau umurnya dipanjangkan sampai 1000 tahun.